Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Di zaman saat ini, kemajuan teknologi ini menjadi bumerang yang terkadang membuat menurunnya pemahaman maupun keinginan anak-anak terhadap belajar ilmu agama ini berkurang. Apa tips dari Ustadz untuk keluarga mencapai visi keluarga muslim ini? Baik, di zaman yang disebutkan akhir zaman seperti ini, kita perlu sekali untuk segera kembali kepada Al-Quranul Karim agar kita selamat. Karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah janji Rasulullah kita selamat. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat. Maka kembali kepada wahyu Allah Al-Quranul Karim dan kembali kepada as-sunnah Nabi SAW dan aplikasi sunnah itu dalam sirahnya, maka ini adalah panduan yang kokoh untuk keluarga muslim agar keluarga ini selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan anak-anak ini menjadi keluarga penyejuk mata, dan kita juga sebagai orang tua agar anak itu rajin salat, maka tentu orang tua yang menjadi keduanya. Yang laki-laki, ayah harus ke masjid ketika azan dikumandangkan, maka ayah lebih dahulu bersiap-siap dari anaknya untuk berangkat ke masjid, lalu kemudian mengajak anaknya untuk bisa berangkat bersamanya salat ke masjid. Yang ibu-ibu juga begitu di rumah, ketika azan dikumandangkan, maka bersiap-siaplah salat, bersiap-siaplah untuk berwudu, bersiap-siaplah untuk melaksanakan salat walau di rumahnya, karena wanita adalah sebaik tempat baginya di rumah untuk melaksanakan salat. Ajak anaknya, anak perempuannya, ajak keluarga-keluarganya. Ini adalah hal yang mahal. Banyak yang tidak diajarkan tapi tertanamkan. Dari mana itu? Dari contoh yang baik orang tua. Ketika anak ini diharapkan rajin sholat, tentu yang pertama rajin adalah orang tuanya. Ketika anak ini kita inginkan dia menutup auratnya, maka tentu sang bunda harus mencontohkannya. Seperti apa hijab syar'i, seperti apa pakaian yang baik. Nah, ketika anak ini rajin membuka Al-Quran, tentu sang ayah juga harus begitu. Sang bunda juga mengikut. Ini terbentuk di dalam rumah. Mari kita jadikan halakoh kita dalam kehidupan rumah tangga. Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, siapa yang tidak tahu dengan Umar bin Abdul Aziz? Seorang pemimpin, bahkan disebut kalau adalah khalifah itu 5, maka dialah termasuk khalifah ar-rasyidin yang kelima, karena beliau mampu menebar keadilan di tengah masyarakat. Mari kita ambil satu sisi dari kehidupan rumah tangganya Umar bin Abdul Aziz, karena beliau memiliki anak sekitar 17 orang anak beliau, dan dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin bagi umat ini, pekerjaan tentu tidak ringan jika dibandingkan kita hanya sebagai orang tua bagi anak-anak. Tapi beliau masih menyempatkan diri untuk duduk bersama anak-anaknya berhalaqah Al-Quran di rumahnya. Masya Allah. Ini contoh real dari kehidupan para salafus saleh kita. Masih mendengarkan yang anak yang pertama, kedua, ketiga, mendengarkan bacaannya, membuat halaqah di rumah. Ini PR besar bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, dan para pendengar generasi Rabbani dimanapun berada. Buatlah halaqah di rumah kita dengan anak-anak kita. Kita dengarkan lantunannya, kita dengarkan bacaannya, kita dengarkan tilawah anak-anak kita. Andai ada ayat yang kita faham, disitulah kesempatan mahal untuk kita terangkan kepada mereka. Ayat ini pesannya ini, ayat ini adalah pesan tentang bagaimana kita bertauhid, beribadah kepada Allah. Alangkah indahnya keluarga seperti ini. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.